kusta ini di sekitar kita itu sebenarnya kalau berdasarkan data dari Dinkes Tangsel per Desember 2025 kemarin itu tercatat ada 104 kasus dok. Itu lumayan banyak ya dok, 104 kasus dan ditemukan 80 kasus baru. Nah di sepanjang tahun 2025 kemarin itu berarti ada 80 kasus baru. 80 kasus itu kan berarti lumayan banyak ya. Itu yang terdeteksi, kita nggak tahu tuh yang nggak terdeteksi. Itu yang mau datang untuk berobat. Halo Sobat Kosan Serut, senang sekali bisa kembali menemani kalian di podcast Kosan Serut. Konten kesehatan RSUD Serpong Utara, ruang ngobrol santai tapi penuh makna, tempat kita membahas isu kesehatan dengan cara yang lebih dekat. Hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting dan pas banget dengan momentum peringatan Hari Kusta Sedunia pada tanggal 26 Januari kemarin. Penyakit kusta bukan hanya soal medis, tapi juga soal kemanusiaan. Banyak orang yang masih harus menghadapi penolakan, diskriminasi, bahkan pengucilan. Padahal kusta bisa diobati dan disembuhkan. Nah, untuk membahas topik ini secara tuntas, hari ini kita sudah bersama Dr. Indah Sari Hikmaini, spesialis dermatologi dan venerologi estetika, yang akan membantu kita memahami kusta dari sisi medis sekaligus meluruskan berbagai mitos yang masih beredar di masyarakat. Nah, selamat pagi Dr. Indah. Ya, pagi dok. Iya, gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Iya, Dok Sari gimana? Alhamdulillah baik dokter. Ya. Cerah sekali dokter hari ini. Iya dong. Iya dok. Kita Boleh, langsung Dok. aja ya dok ya, Boleh. karena kan kita akan bahas nih topik yang lagi hangat-hangat dari kemarin kan kita memperingati Hari Kusta Sedunia ya dok Iya. ya. Dokter sebenarnya dok, apa sih dok penyakit kusta itu dok? Dan bagaimana kondisi kusta di Indonesia saat ini dok? Oke. Jadi kusta itu merupakan infeksi kronis ya yang disebabkan oleh bakteri atau kuman Mycobacterium leprae. Nah, bakteri ini itu menyerang kulit dan susunan saraf tepi. Untuk gejalanya sendiri itu macam-macam ya. Yang khas adalah adanya bercak yang kurang atau mati rasa. Nah, bercak ini bisa berwarna putih ataupun merah. Jadi bercak putih itu nggak melulu itu panu ya. Jadi masyarakat tuh suka salah. Iya. Karena dia putih, dikira panu. Jadi ngobatin penyakitnya sendiri. Belilah obat di apotek. Dikira panu, diobatin kok malah nggak sembuh-sembuh. Nah, itu mungkin salah satunya. Kemudian keluhannya tadi nggak mesti dia mati rasa ya. Jadi berkurang sensasinya rasanya tuh berkurang. Iya. Jadi bukan kebas total. Jadi bukan mati rasa sama sekali nggak merasakan, tapi ada penurunan untuk merasakan sesuatu. Jadi kalau istilahnya tuh hipestesi gitu ya, hipostesi. Nah selain itu juga gejalanya itu juga bisa seperti rasa kesemutan gitu. Kesemutan di ujung-ujung jari. Bisa juga kalau yang udah parah itu ada cacat ya. Cacat sudah kakinya itu sudah drop foot, jadi suka ngesot gitu ya. Bisa juga yang istilahnya drop hang, jadi kaki lemes kayak gini. Atau bisa juga terjadi kayak mutilasi, tapi bukan mutilasi ya di jari, jadi pemendekan tulang-tulang di jarinya. Seperti itu. Sama ini ya dok ya, kadang kita lihat ada bisa juga kebotakan di alis ya. Terus bisa juga ini saraf, karena menyerang saraf tadi, jadi lagoptalmus istilahnya, jadi susah untuk menutupkan ya kelopaknya. Berarti cukup banyak ya dok sebetulnya gejalanya, cuman banyak yang mungkin tidak menyadari dok. Tidak menyadari, apalagi kalau yang kecacatan itu kan udah
di tahap akhir biasanya udah telat itu dia berobatnya. Tapi kalau di awal-awal biasanya sih masih berupa bercak putih atau merah yang kurang atau mati rasa tadi, atau bisa juga kadang suka kebas-kebas, kesemutan seperti itu. Untuk bercaknya itu apakah kita tuh gimana dok? Misalkan nih ada bercak putih atau merah gitu ya dok ya. Apakah kita menunggu dia akan bertambah banyak dulu, atau kalau misalkan udah ada 1-2 bercak kita bisa langsung kontrol dok? Iya, jadi sebaiknya memang kalau sudah ada keluhan seperti bercak putih atau merah, apalagi ada sensasi kurang atau mati rasa, ya cepat berobat sempat mengunjungi pusat pelayanan kesehatan yang ada ya, bisa ke puskes dulu ataupun ke dokter. Biar nggak terlambat ya dok ya, waktu datang tuh nggak udah stadium akhir. Iya, jangan sampai udah ada kecacatan. Karena semakin telat diobatin maka penyembuhannya juga akan semakin susah. Oke, begitu ya dok ya. Terus menurut dokter, kusta apakah masih menjadi isu yang penting dok untuk terus dibahas? Karena kan sekarang tuh di masyarakat orang yang melihat kusta misalkan tiba-tiba sudah ada mutilasi ya dok. Orang-orang berpikirnya kayak, wah ini tuh kutukan nih gitu. Orang-orang mau mendekat pun sulit, kemudian mau bekerja juga pasti sulit, takut ya, orang mau nerimanya, aduh ini nanti nular gitu. Itu edukasi ya dok, untuk di semua lini gitu dok. Iya. Jadi kusta ini di sekitar kita itu sebenarnya kalau berdasarkan data dari Dinkes Tangsel per Desember 2025 kemarin itu tercatat ada 104 kasus dok. Cukup banyak ya dok, 104 kasus dan ditemukan 80 kasus baru. Nah, di sepanjang tahun 2025 kemarin itu berarti ada 80 kasus baru. 80 kasus itu kan berarti lumayan banyak ya. Itu yang terdeteksi. Kita nggak tahu tuh yang nggak terdeteksi. Itu yang mau datang untuk berobat. Jadi penanganan kusta itu kadang seperti fenomena gunung es juga ya. Terlihat sedikit di puncak tapi kita nggak tahu di dasarnya seperti apa. Karena proses screening juga kurang, dan edukasi masih banyaknya stigma yang ada di masyarakat ya, bahwa kusta itu penyakit kutukan, penyakit karma, penyakit keturunan. Terus juga para penyintas kusta itu dianggap harus diisolasi ya, nggak bisa bekerja, nggak bisa sekolah. Nah itu yang sebenarnya yang PR buat kita yang lebih susah untuk kita luruskan dibandingkan kalau kita mengobatin pasiennya. Kalau pengobatin pasiennya kan jelas ya, ini. Tapi kalau untuk meluruskan stigma, membenarkan stigma yang ada di masyarakat itu tantangan yang lebih susah. Seperti itu. Dan juga bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat agar berani untuk memeriksakan diri sedini mungkin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada, dan juga berani untuk berobat ya, mau untuk berobat, dan juga mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita jika ada mengalami keluhan yang saya sebutkan tadi itu mau mengajak orang sekitar tadi untuk datang memeriksakan diri dan mengobati. Nah, mengobati ini juga sebaiknya sedini mungkin ya. Jangan sampai udah terjadi kecacatan, jadi ngobatinya jadi juga akan semakin susah seperti itu. Oh ya dok, sebelum kita ke terapi dok, sebetulnya bagaimana sih dok proses terinfeksinya penyakit kusta ini dok? Karena kan orang-orang harus tahu nih dok, bagaimana kita harus menghadapi orang dengan kusta, gitu, biar nggak takut-takut lagi gitu dok. Sebetulnya penularannya tuh bagaimana dok? Nah, kalau penularannya sendiri ya, kusta itu sebenarnya menular melalui droplet ya dok ya. Nah, tapi penularan ini akan berhenti jika penderita tersebut atau penyintasnya itu sudah mengkonsumsi obat. Jadi kalau dia udah menuntaskan pengobatannya yang paling dasar ya, itu resiko penularannya pun juga udah
nggak ada lagi, tidak menular lagi. Itu berdasarkan data medisnya ya dok. Jadi kalau para penyintas kusta ini, jadi penyintas itu bukan cuman kalau kayak COVID gitu, penyintas itu orang yang sudah selesai ini ya, sudah sembuh gitu ya. Nah, tapi kalau untuk kusta ini yang dimaksud dengan penyintas itu bukan cuman sedang ya sudah selesai, sudah sembuh gitu, tapi juga yang sudah didiagnosis dan sudah mendapatkan terapi, sedang mendapatkan terapi, itu juga kita sebut dengan penyintas. Jadi begitu para penyintas ini sudah mendapatkan obat kusta, sudah minum obat kusta, maka penularannya itu sudah nggak nular lagi. Seperti itu. Baik, berarti untuk pengobatannya kan perlu beberapa bulan ya dok ya. Mungkin dokter bisa jelaskan untuk pengobatannya. Untuk pengobatannya sendiri, kusta itu ada dua ya. Ada yang ringan, itu dia cukup 6 bulan. Tapi kalau sudah berat, itu butuh waktu jadi 1 tahun. Lumayan kan ya? Cukup panjang. Jadi itu harus tiap hari ya? Itu harus tiap hari. Makanya ini perlu pendampingan ya, perlu dukungan dari keluarga, dari masyarakat yang ada di sekitarnya, agar si penyintas ini semangat untuk berobat. Ya nggak bosan ya dok, karena harus minum obat setiap hari. Dan diyakinkan kalau kusta ini bisa sembuh. Gitu. Dan kita juga tidak perlu mengucilkan penyintas kusta ini ya. Tetap kita bisa beraktivitas berdampingan dengan mereka asal mereka minum obatnya. Seperti itu. Nggak perlu dijauhin ya dok, nggak perlu diisolasi juga. Kalau sentuhan tangan aja itu nggak akan menular. Untuk pengobatannya dok, dikatakan sudah di literatur tidak menular, itu apakah butuh waktu misalkan 2 bulan dulu atau mulai dari pengobatan? Kalau dari ini sih, begitu dia sudah minum obat, itu sudah dikatakan udah tidak menular lagi. Tapi berapa bulannya fixnya itu belum ada. Jadi tidak perlu dikucilkan. Tidak perlu dikucilkan. Kita dampingi ya dok. Kita dampingi, kita kuatkan mereka agar dapat menyelesaikan pengobatan mereka itu dan nanti bisa sembuh kembali. Iya dok. Nah, untuk pengobatannya itu sendiri dok, apakah sudah tersedia dok di fasilitas-fasilitas kesehatan di rumah sakit atau cukup ke puskesmas atau bagaimana tuh dok untuk alurnya? Mungkin kan pada bingung ya dok ya, apakah harus ke paskes pertama dulu atau bagaimana itu dok? Nah kalau untuk pengobatannya sendiri itu biasanya obat-obat itu disediakan di puskes dan juga ada beberapa rumah sakit ya yang memang sudah bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk penyediaan obat-obat kusta ini. Tapi memang kadang nggak semua penyakit itu nggak semua rumah sakit itu menyiapkan obat kusta seperti itu. Jadi tetap sesuai dengan protapnya gitu ya dok? Iya, alurnya. Biasanya kalau diagnosisnya di rumah sakit, nanti dari rumah sakit akan memberikan rujukan balik ya ke paskes satunya, ke puskes untuk memberikan obat sesuai dengan tipe kustanya ini tadi. Yang sudah didiagnosa dan diperiksa oleh dokter spesialis kulit ya dok ya di rumah sakit. Oke dokter. Berarti untuk pengobatan sudah ada ya dok ya? Sudah ada. Fasilitasnya juga sudah tersedia ya dari pemerintah ya dok ya. Dan obatnya itu gratis ya, nggak bayar sepeser pun. Itu yang penting. Kadang orang takut ya. Karena kan harus tiap hari dok, panjang lah. Iya dok. Oke baik. Dokter, kalau menurut pengalaman dokter, bagaimana dok stigma mempengaruhi kondisi fisik dan mental pasien kusta? Iya, ya itu tadi ya. Jadi karena banyak anggapan, mitos-mitos dari masyarakat yang bilang kusta itu penyakit kutukan, karma, terus juga kalau orang yang penderita kusta ini, penyintas kusta ini harus diisolasi, ya, nggak boleh ditemenin, nggak boleh bekerja, nggak boleh sekolah. Nah, tentu kalau kita dikucilkan seperti itu, tentu akan mempengaruhi dari mental health seseorang ya. Orang itu bisa stres, bisa ya depresi, ya. Jadi ya
jadinya itu Komplikasi akan ya, Dok, ya. jadi udah menderita kusta ditambah dikucilkan jadi tambah stres, kan kasihan, ini akan mempengaruhi proses pengobatannya nanti. Daya tahan tubuh pun ikut turun pasti Iya. ya, Dok, ya. Jadi nggak optimal. Yang mestinya kita bersemangat, tapi karena ada stigma tadi, jadi dia lebih down lagi. Iya, Dok. Nah, terus tuh kalau misalkan seseorang sudah terdiagnosa dengan kusta, Dok. Nah, untuk keluarga terdekat Iya. yang sudah tinggal lebih lama dengan penyintas kusta, itu apakah wajib screening, Dokter? Oh iya, saya ini tadi saya tambahin ya, kan penularannya tadi melalui droplet. Nah, untuk menular ini juga, penularan kusta ini ya, itu nggak segampang penularan flu ya. Jadi dia untuk dapat tertular kusta itu butuh kontak yang erat dan juga lama, Dok. Iya. Makanya jumlah penderita kusta itu kan nggak seperti jumlah penyakit flu ya. Iya, Dok. Penyakit ispa, kalau memang sama kayak penyakit ispa yang mudah menular, akan banyak sekali orang yang terkena kusta. Tapi tidak demikian. Jadi untuk bisa tertular kusta itu butuh kontak yang erat dan juga lama. Nah, itu yang paling memungkinkan biasanya sih keluarga ya, orang di sekitar. Nah, untuk yang orang di sekitarnya tadi ya memang baiknya itu dilakukan pemeriksaan juga, ya di screening juga untuk itu tadi mencegah kecacatan ya, agar cepat mungkin diobati seperti itu. Untuk pencegahan untuk screeningnya ya memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan, nanti diperiksa sama dokternya apakah ada tanda-tanda klinis dari ini tadi, atau juga bila perlu langsung diberikan, bisa juga diberikan pencegahan, Dok. Jadi diberikan obat rifampicin biasanya, dan itu juga dosisnya nggak sama dengan dosis penderita. Paling cuma 1 tablet rifampicin, seperti itu. Sebagai profilaksis ya, Dok, sebagai ya. profilaksis untuk mencegah. Wah, sangat lengkap ya, Dok, ya. Penjelasan dari dokter. Kemudian, Dok, apa sih, Dok, peran tenaga kesehatan, Dok, dalam menghentikan stigma terhadap kusta itu sendiri, Dok? Oke, jadi kita sebagai tenaga kesehatan ya, Dok, itu sebaiknya ya sebagai edukator ya, jadi memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar, kepada keluarga dari penyintas kusta ini. Kita luruskan stigma-stigma yang beredar di masyarakat ya. Kita beri penjelasan sebenarnya kusta itu penyakitnya seperti apa, penularannya seperti apa, dan kita kasih informasi mengenai gejala-gejalanya tadi, bahwa kusta itu bisa disembuhkan, tidak perlu diisolasi dan sebagainya. Nah, itu kita berikan edukasi. Kemudian kita juga bisa sebagai pelindung ya, Dok ya, melindungi hak-hak dari penyintas kusta ini. Tetap dia bisa melakukan aktivitas seperti biasa ya, tetap bisa sekolah, tetap bisa bekerja seperti itu, dan juga kita jelaskan kepada pimpinannya juga bisa seperti itu. Kemudian juga kita setelah kita berikan edukasi, kita berikan perlindungan. Nah, peran kita sebagai tenaga medis selanjutnya yaitu kita memberikan teladan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, bahwa nggak apa-apa kita ngobrol berdampingan sama penyintas kusta, nggak apa-apa kita sentuhan fisik sama mereka, itu nggak akan menular. Seperti itu. Jadi kalau masyarakat sudah melihat apa yang sudah kita lakukan kepada penyintas kusta, insya Allah ya mereka juga mau ya, kok itu dokternya juga mau kok salaman sama penyintas kustanya, kok dia nggak ketularan gitu ya. Jadi kita berikan teladan seperti itu, Dok. Ya, Dok, mungkin dan harus lebih sering-sering ya, Dok ya, acara-acara seperti ini, edukasi, penyuluhan bahwa penyintas kusta itu tidak perlu dijauhi, tidak perlu dijauhi, tidak perlu dikucilkan.
Nah dokter tadi menarik sih dok, kalau sudah mutilasi nih dok, mungkin bisa dijelaskan lagi dok, misalkan sudah terjadi mutilasi, itu apakah ini dok masih ada harapan dok untuk sembuh? Kalau untuk penyakit kustanya sendiri sih masih bisa disembuhkan ya dok. Tapi kecacatan yang timbul itu yang nggak bisa kita benerin lagi ya dok kalau mutilasi. Sudah sudah tulang-tulangnya sudah absorpsi gitu, jadi pemendekan dia. Tapi kalau kayak drop foot, drop hand, claw hand kayak gitu sih masih ada harapan dengan fisioterapi biasanya. Jadi yang penting datang lebih awal, pengobatan dini akan lebih kenali baik, sejak ya, dini, ya deteksi dini, obati sedini mungkin. Baik dok, lengkap sekali penjelasan dari dokter Indah tentang kusta ini ya dok ya, sangat menarik. Kemudian untuk pesan utama nih dok dari dokter Indah untuk pendengar podcast Kosan Serut terkait kusta dok. Oke. Di sini ya saya berpesan kepada semua masyarakat ya agar mari kita bersama-sama untuk mengenali dulu nih dok ya, kita kenali gejala-gejala kusta apa saja dan juga kita hilangkan stigma-stigma yang ada di masyarakat bahwa kusta itu bukan penyakit keturunan ya, bukan penyakit kutukan, bukan penyakit karma. Kusta itu bisa disembuhkan asalkan dapat dikenali sejak dini dan diobati sejak dini sehingga kecacatan pun dapat dihindari. Baik dokter, terima kasih sekali dokter untuk kehadirannya, memberikan edukasi yang sangat lengkap ya, sangat bermanfaat untuk teman-teman Kosan Serut nih dok. Sobat Serut, hari ini kita belajar bahwa kusta bukanlah kutukan, bukan pula aib. Kusta adalah penyakit yang bisa diobati dan bisa disembuhkan. Namun yang seringkali lebih menyakitkan dari penyakitnya sendiri adalah stigma. Stigma yang membuat orang merasa takut, terasing, dan kehilangan harapan. Di momen peringatan Hari Kusta Sedunia, kita diingatkan bahwa perjuangan melawan kusta bukan hanya soal pengobatan, tetapi juga soal kemanusiaan, empati, dan penerimaan. Terima kasih kepada Dr. Indah Sari Hikmaini, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, yang telah membantu kita memahami bahwa dengan pengobatan yang tepat dan dukungan lingkungan, penyintas kusta bisa hidup sehat, produktif, dan bermartabat. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, hentikan stigma, sebarkan fakta, dan rangkul mereka yang membutuhkan dukungan. Karena kusta bisa disembuhkan, tapi stigma hanya bisa dihentikan oleh kita semua. Saya Dr. Sherly sebagai host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Kosan Serut berikutnya. Tetap sehat, tetap peduli, dan terus jadi bagian dari perubahan. Salam sehat.